Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang kelima, yaitu tidak mau membayar zakat. Sebelumnya, apa itu zakat? Apa definisi daripada zakat? Zakat itu secara bahasa adalah at-taharatu wan nama, yaitu suci dan berkembang. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari noda-noda, ya. Mensucikan harta dari noda-noda, mensucikan dari orang kaya, ya, dari kebakhilannya, mensucikan orang kaya dari kebakhilan dan kerakusannya terhadap harta, dan juga mensucikan orang miskin dari dendam dan hasad. Orang miskin bisa jadi ketika dia melihat orang kaya punya banyak harta, ada hasad dalam dirinya, ada iri dalam dirinya. Namun ketika tetangganya yang kaya raya tersebut ngasih zakat sama dia 20 juta, kira-kira hasadnya hilang atau tidak, Pak? Langsung hilang itu. Rasa dendam, hasad langsung apa? Hilang. Itulah fungsi daripada apa? Zakat. Jadi zakat itu mensucikan harta dari noda-noda, mensucikan orang kaya, ya, dari kebakhilan dan kerakusan terhadap harta, dan mensucikan orang-orang miskin dari dendam dan hasad. Kemudian zakat itu berkembang, ya. Tadi maknanya at-taharah, suci dan berkembang. Jadi orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya akan berkembang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba dan akan menumbuhkan sedekah. Kemudian zakat secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah bi ikhraji qadri muayyan min a'yanin makhsusah bi syurutin makhsusah. Zakat secara istilah itu adalah at-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ikhraji qadri muayyan, dengan mengeluarkan ukuran tertentu dari harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu, ya. Jadi zakat itu adalah dia bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan ukuran tertentu dari harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Artinya zakat itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan ukuran tertentu. Tidak semua harta yang kita miliki itu kita apa? Zakati. Dari harta tertentu, tidak dari semua harta yang kita miliki itu ada zakatnya. Rumah ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya, ya. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu ada zakatnya. Jadi zakat itu adalah
kita mengeluarkan ukuran tertentu daripada harta tertentu dengan syarat-syarat yang khusus atau syarat tertentu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang itu dia berat mengeluarkan zakat atau cenderung meremehkan zakat? Bisa jadi karena ketidaktahuan mereka akan kedudukan daripada zakat di dalam Islam. Oleh karena itu kita perlu untuk mengetahui kedudukan zakat di dalam Islam. Yang pertama adalah bahwa zakat itu menyempurnakan Islam seseorang. Menyempurnakan Islam seseorang. Karena zakat bagian daripada rukun Islam. Di zakat itu menyempurnakan Islam seseorang karena zakat bagian daripada rukun Islam. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian puasa di bulan Ramadan dan haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, kedudukan zakat dalam Islam itu bahwasanya zakat itu senantiasa disandingkan dengan ibadah sholat. Zakat senantiasa digandengkan dengan ibadah sholat. Ada berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan zakat dengan sholat di dalam Al-Quran? Kurang lebihnya sebanyak 28 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan ibadah zakat dengan ibadah sholat. Yang kita tahu bahwasanya ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat utama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah sholat ini tanpa perantara daripada malaikat Jibril alaihi salam. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya ibadah sholat ini berapa kali sehari? 50 kali sehari. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada ibadah ini. Kalau ibadah sholat itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa, maka ibadah zakat juga merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Karena senantiasa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sebutkan salat, maka Allah sebutkan apa? Zakat. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bahkan disebutkan kalau kita ingin melihat agama Islam secara utuh, maka kita bisa melihat kepada surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini. Jadi kalau kita ingin melihat agama Islam, lihat surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Bahwasanya Islam itu kan dia bagaikan bangunan. Pondasinya apa pondasinya? Pondasinya itu adalah liya'budullah mukhlishina lahuddin. Pondasinya adalah tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian bangunannya adalah salat dan zakat, yang mana salat itu mewakili hablun minallah dan zakat itu adalah mewakili hablun minan nas. Ya. Jadi salat itu mewakili hablun minallah, hubungan kita kepada Allah, dan zakat itu mewakili hubungan kita kepada manusia. Jadi Islam itu bukan hanya baik ibadahnya saja,
tetapi sosialnya kepada manusia itu juga apa? Baik. Maka kalau ada orang Islam yang ibadahnya baik tapi hubungannya kepada manusia buruk, maka itu belum mewakili agama apa? Islam. Karena banyak orang yang dia tauhidnya kuat, hubungannya kepada Allah juga luar biasa, salatnya luar biasa, tapi sama saudaranya hubungannya kepada manusia sangat apa? Buruk. Kalau hutang nggak bayar, ya. Maka ini tidak mewakili agama Islam. Agama Islam itu dia hubungannya kepada Allah baik dan juga hubungannya kepada manusia baik. Kemudian yang ketiga, kedudukan zakat di dalam Islam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan zakat. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, dakwahilah mereka sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka sudah mau menuruti engkau, maka perintahkan kepada dia untuk sholat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat mau mengikuti engkau sholat 5 waktu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka untuk membayar apa? Zakat. Yang diambil dari orang kaya dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan zakat. Kemudian yang keempat, yang menunjukkan bahwasanya zakat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita, bahwasanya syariat zakat itu bukan hanya untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi syariat zakat juga diperintahkan untuk umat-umat sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah surat Maryam ayat yang ke-31. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku untuk menunaikan salat waz zakat dan juga membayar zakat selama aku hidup. Jadi zakat tidak hanya perintah atau syariat untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga syariat untuk umat-umat sebelum Nabi. Kemudian zakat itu sebab yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Membayar zakat menjadi penyebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan juga menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung tali silaturahim. Jadi amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah mentauhidkan Allah, kemudian salat, membayar zakat, dan menyambung tali silaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa zakat itu menjadikan masyarakat seperti satu keluarga. Zakat itu menjadikan masyarakat seperti satu keluarga, saling tolong menolong, saling membantu.
yang kaya membantu yang miskin, ya, sehingga mereka yang miskin itu merasa apa, diperhatikan. Jadi zakat itu menjadikan masyarakat seperti satu keluarga, saling tolong menolong, saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin, ya, sehingga orang-orang miskin merasa diperhatikan, merasa punya keluarga. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya zakat itu menutup kejahatan terkait dengan harta, seperti pencurian, perampokan, dan yang lainnya. Yang menyebabkan orang itu mencuri karena apa? Karena kadang-kala dia ingin mendapatkan apa? Harta, ingin punya uang supaya bisa makan, ya, atau mungkin untuk supaya bisa membayar anaknya sekolah, bayar listrik, untuk supaya punya motor, ya. Maka kalau seandainya orang kayanya membayar zakat, maka akan mengurangi yang namanya apa? Kejahatan. Kita punya tetangga yang miskin, nggak punya motor, kita keluarkan zakat kita. Misalkan zakat kita 25 juta. Kita punya uang 1M, berarti zakatnya berapa? 25 juta. Kita keluarkan, kita kasih tetangga kita. Boleh nggak kita kasih zakat kita itu kepada satu orang, Pak? Boleh atau tidak? Ya, boleh kita kasih. Ini 25 juta kita kasih tetangga kita. Senang atau tidak dia? Dia pasti akan sangat senang sekali dapat 25 juta. Yang kemudian mungkin dia akan belikan apa? Sepeda motor, supaya dia bisa, ya, bekerja atau bisa berjualan dengan motor yang dia miliki. Kalau seandainya zakat itu kemudian dipecah, dibagi-bagi kepada banyak orang, maka biasanya masing-masing keluarga dapat berapa? Biasanya dapat 100.000, 500.000. 500.000 bayar listrik kuat berapa lama? Ya, kadang cuma 1 pekan, 2 pekan listriknya sudah apa? Habis. Tapi kalau kita kasih dengan jumlah yang besar, maka bisa jadi orang tersebut tahun itu dia menerima zakat, 2 tahun berikutnya bisa jadi dia adalah orang yang akan mengeluarkan apa? Zakat, ya. Namun kadang-kala kita mau ngasih tetangga kita yang miskin 25 juta, itu berat atau tidak? Padahal itu harta zakat, ya. Nanti jangan-jangan dia nyelip kekayaan saya lagi, ya. Kita takut akhirnya kita pecah zakat itu, kita bagi-bagikan masing-masingnya 250.000 kepada banyak orang. Padahal manfaat yang lebih besar ketika zakat itu kita bagikan dengan jumlah yang besar, supaya bisa dijadikan sebagai modal usaha bagi dia. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa zakat itu bisa menumbuhkan harta. Sebaliknya, orang yang tidak membayar zakat akan menghabisi hartanya, bahkan dengan sekejap. Orang yang tidak bayar zakat itu hartanya bisa habis dengan sekejap. Sebagaimana yang dikisahkan, ada seorang yang dia memiliki kambing yang sangat banyak. Kambingnya itu jumlahnya sampai kurang lebih 700-an. Kambing itu ada zakatnya atau tidak? Kambing ada zakatnya, harus dikeluarkan zakatnya. Dia punya kambing dengan jumlah yang sangat banyak, 700-an. Kemudian seketika kambingnya yang 700 itu kena petir, semuanya mati. Sehingga dia datang ke pengadilan. Dia datang, dia minta ganti rugi. Kalau kambingnya sejumlah kurang lebih 700 itu semuanya mati dengan seketika disambar petir. Maka hakim cuma tanya sama dia, itu kambing-kambingmu sudah kamu keluarkan zakatnya atau belum? Maka kemudian dia pamit sama hakim, minta izin keluar dari ruangan dan tidak kembali lagi, karena dia malu. Ternyata kambing-kambing yang dia miliki belum dia keluarkan apa? Zakatnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah dari membayar zakat? Apa hikmah seorang itu membayar zakat? Hikmahnya adalah membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin.
Kemudian hikmah yang kedua adalah supaya orang-orang kaya itu dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada harta. Ini hikmah yang lebih besar, ya. Supaya orang-orang kaya itu merasa dirinya lebih mulia daripada harta, dan dia tidak merasa diperbudak oleh harta. Ini hikmah yang lebih besar dari sekedar memberikan bantuan kepada fakir miskin. Tapi supaya orang-orang kaya itu dia merasa dirinya lebih mulia daripada harta dan tidak diperbudak oleh harta. Kemudian pembahasan berikutnya adalah alasan kenapa kita tidak boleh kikir, tidak boleh bakhil. Yang pertama adalah karena harta itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena karunia dan ihsannya Allah, kebaikannya Allah kepada kita, maka harta itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Jadi kalau bukan karena karunia Allah dan ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka harta itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Oleh karena itu hendaknya kita berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada engkau. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh kikir? Karena apa yang ada di tangan kita itu semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan hanya kita saja, harta kita juga milik Allah. Makanya kalau seandainya ada orang yang dia kehilangan motornya atau kehilangan mobilnya, apa yang dia ucapkan? Innalillah, ya. Bukan hanya ketika ada orang meninggal saja kita mengucapkan innalillah, tapi ketika ya ada orang yang kehilangan hartanya, dia juga akan mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menunjukkan harta itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita tidak boleh kikir, ya. Karena apa yang kita miliki itu ada milik orang fakir. Apa yang kita miliki itu ada milik orang fakir. Jangan sampai kita bergaya dengan memiliki mobil yang bagus, rumah yang bagus, ya. Tapi dari rumah yang bagus, mobil yang bagus itu ada milik orang miskinnya, yaitu dengan kita tidak mengeluarkan apa? Zakat. Ketika kita tidak mengeluarkan zakat, berarti ada milik orang fakir, orang miskin pada harta apa? Harta kita. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita tidak boleh kikir? Terlebih kepada harta zakat, karena ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ancamannya? Yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini. Yang pertama, beliau membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7. Wa wailul lil musyrikin. Kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Wail, ya, ini ancaman. Ada juga yang menyebutkan wail itu adalah lembah di dalam neraka jahanam. Kecelakaan untuk orang-orang musyrik atau lembah di neraka bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ayat ini kalau kita mau pelajari,
Yang pertama adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir itu juga diperintah untuk menjalankan syariat. Jadi orang-orang musyrik, mereka dibebani syariat, diperintah untuk sholat, diperintah untuk membayar zakat. Namun syaratnya harus masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka sudah tidak Islam, tidak juga menjalankan syariat, maka hukuman yang diterima oleh mereka akan semakin apa? Berat. Kemudian yang kedua, kalau kita mau ambil pelajaran dari ayat ini adalah yang menghalangi seorang tidak mengeluarkan zakat adalah karena tidak beriman kepada negeri akhirat. Seandainya seorang itu dia beriman kepada hari akhir, maka dia akan mengeluarkan apa? Zakatnya. Karena tidak beriman kepada hari akhir, maka dia menjadi orang yang kikir, orang yang bakhil. Makanya Allah menyebutkan alladzina la yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang tidak menunaikan zakat dan juga tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Kemudian ancaman berikutnya bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat, bagi mereka yang kikir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak dia infakkan di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada dia dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana hartanya itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Setelah hartanya dipanaskan, emas peraknya dipanaskan, fatukwa biha jibahuhum, maka kemudian disetrikakan di jidatnya. Wa junubuhum, kemudian disetrikakan di lambung kanan kirinya. Wa dhuhuruhum, dan juga disetrikakan di punggungnya. Ya, bayangkan kita disiksa dengan harta yang kita miliki sendiri, disetrika di jidat, di lambung kanan kiri, dan juga di punggung. Disebutkan kenapa yang disetrika itu bagian jidat, lambung kanan kiri, dan juga apa? Punggung. Disebutkan ini sebagai bentuk al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Orang-orang kaya, ya, yang tidak mengeluarkan zakat, untuk orang fakir, untuk orang miskin, dia sebenarnya tahu di depan rumahnya itu ada orang miskin yang butuh untuk apa? Dibantu, tapi tidak dia bantu dengan mengeluarkan zakatnya. Dia tahu tetangga kanan kirinya itu fakir, miskin, butuh untuk dibantu dengan dia keluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan apa? Zakatnya. Orang kaya dia tahu di belakang rumahnya itu ada orang fakir miskin yang butuh untuk dibantu, tapi dia tidak membantunya dengan mengeluarkan apa? Zakatnya. Sehingga disetrika bagian kepala, ya, jidatnya, lambung kanan kiri, dan juga apa? Punggungnya. Juga dia menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, yaitu dia disetrika bagian depan, lambung kanan kiri, dan juga punggung. Adalah kenapa? Karena orang kaya yang bakhil, yang kikir, yang tidak mau mengeluarkan zakat, ketika ada orang miskin yang mendekat ke rumahnya atau mendekat kepada dirinya, itu wajahnya langsung apa? Berubah. Wajahnya langsung kecut, ya, mau minta nih, pasti nih mau minta nih, ya, mukanya langsung apa? Berubah. Begitu orang miskin ini sudah dekat sama dia, maka orang miskin ini dipunggungi sama dia, ya. Atau ketika sudah dekat, dia akan berpaling, ya, ke kanan atau apa? Ke kiri. Maka disetrikalah wajah, lambung kanan kiri, dan juga apa? Punggungnya, ya. Ini balasan bagi mereka yang bakhil, bagi mereka yang kikir. Kemudian balasan berikutnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin. Tidaklah seorang yang memiliki onta, sapi, kambing, la yu'addi minha zakataha, yang dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa butihalaha yaumal qiyamah biqa'in qarqar, kecuali dia akan berjumpa pada hari kiamat dengan hewan-hewan yang tidak dia keluarkan zakatnya. Kalau dia punya onta yang tidak dia keluarkan zakatnya, maka dia akan bertemu dengan hewannya tersebut. Tantahuhu biquruniha wa tatauhu bi akhfafiha, maka hewannya tersebut akan menanduk-nanduknya dengan tanduknya dan juga menginjak-injaknya. Kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha, maka disebutkan bahwasanya kambing-kambing yang dia miliki atau onta-onta yang dia miliki itu seperti berbaris-baris. Yang pertama injak tuannya, ya, kemudian yang kedua, yang ketiga, maka setiap sudah sampai akhir kembali lagi ke awal. Hatta yubdo bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan, ya, nasib bagi manusia. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, yang mana satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Artinya ini adalah azab yang mereka terima ketika masih di padang mahsyar. Ya, ini adalah hukuman yang mereka terima ketika masih di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar itu satu harinya seperti apa? 50.000 tahun. Jadi di padang mahsyar dia mendapatkan yang demikian, sehingga orang-orang tahu. Jadi kan di padang mahsyar itu orang dibangkitkan dalam kondisinya masing-masing ketika apa di dunia. Kalau dia sebagai muadzin, maka bagaimana kondisinya ketika dibangkitkan? Lehernya apa? Panjang, sehingga orang tahu, oh ini dulu ketika di dunia dia suka apa? Adzan. Kemudian mujahid fisabilillah, dibangkitkannya bagaimana? Dengan berlumuran apa? Darah. Namun darahnya itu bukan bau anyir, tapi bau minyak kasturi, sehingga orang tahu, oh ini dulu dia gugur di medan perang. Ada juga yang ketika dibangkitkan jalannya miring, ya. Siapa itu, Pak? Yang jalannya miring, ya. Siapa yang jalannya miring? Orang yang poligami tapi tidak apa? Adil. Sehingga orang tahu, oh ini dulu nih rajin ke masjid, sholatnya tepat waktu. Tapi kenapa kok jalannya miring? Oh dia punya istri banyak tapi tidak apa? Adil kepada salah satu istri. Jadi ketahuan dia. Sama-sama orang yang tidak membayar zakat, dia diinjak-injak sama hewannya, sehingga orang-orang tahu, oh ini dulu ketika di dunia dia tidak membayar apa? Zakat. Setelah di padang mahsyar, ya, yang disebutkan satu harinya itu seperti 50.000 tahun, summa yara sabilahu, kemudian dia diperlihatkan jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi dia ke surga, bisa jadi dia ke neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu dia tidak kafir keluar daripada Islam. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu tidak kafir, kecuali apabila dia mengingkari akan kewajiban zakat. Dia mengatakan zakat itu nggak wajib, ya, maka ini baru dia apa? Keluar daripada Islam. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, ya, karena kebakhilannya, kekikirannya, maka itu tidak mengeluarkan dia daripada apa? Islam. Makanya disebutkan dalam hadis ini, setelah nanti di padang mahsyar dia akan dilihatkan jalannya imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi dia ke surga, bisa jadi dia ke neraka. Kalau seandainya tidak mengeluarkan zakat itu kafir, keluar dari Islam, maka tidak akan disebutkan apa? Surga, ya. Tapi karena di sini disebutkan imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka tidak mengeluarkan zakat itu dia tidak apa? Keluar daripada Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa mithlu lahu kanzu yaumal qiyamah syuja'an aqra.
Dan siapapun yang dia memiliki harta yang tidak dia keluarkan zakatnya, illa mussila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra, kecuali nanti hartanya itu akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ular, ya. Seperti apa? Ular. Jadi hartanya itu akan berubah menjadi apa? Ular yang akrab, ular yang kepalanya licin, kepalanya botak. Ular yang kepalanya licin itu menunjukkan apa? Banyak sekali apa? Racunnya, sangat berbisa, ya. Nanti akan kita sebutkan hadis yang lainnya tentang ular ini, ya, tentang ular ini yang dia merupakan harta dari orang yang tidak mengeluarkan apa? Zakat. Tapi dalil berikutnya yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi ketika Nabi SAW wafat, kemudian Abu Bakar dilantik untuk menjadi khalifah yang pertama, maka orang-orang itu keluar daripada agama Islam, ya. Banyak yang murtad. Yang pertama, murtadnya itu karena mengikuti nabi palsu, Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian yang kedua adalah ya karena mereka memang kembali ke agama asalnya, ya, ketika Nabi SAW wafat. Kemudian yang ketiga, ada di antara mereka yang tidak mengeluarkan apa? Zakat. Ketika Abu Bakar hendak memerangi orang-orang ini, ya, terutama yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka ditegur sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, kamu mau memerangi orang yang masih mengerjakan apa? Salat. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat. Aku akan memerangi setiap orang yang membedakan antara salat dengan apa? Zakat. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya zakat dan salat itu memiliki kaitan yang sangat apa? Kuat. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan demikian. Aku akan memerangi setiap orang yang dia membedakan antara salat dengan zakat. Demi Allah, seandainya mereka dahulu, ya, mengeluarkan zakat di masa Nabi SAW, kemudian sekarang ini dia tidak keluarkan zakat, meskipun itu hanya tali kekang daripada hewannya, maka aku akan perangi apa? Aku akan perangi mereka. Lihat bagaimana biasanya Umar yang tegas, Abu Bakar apa yang lembut. Tapi saat ini Abu Bakar yang lebih tegas daripada apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya zakat itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Kemudian ancaman berikutnya bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. Allah mengatakan, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang yang kikir itu, orang yang kikir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, huwa khairan lahum, bahwa itu baik bagi apa? Mereka. Jadi kan misalkan ada orang dia punya uang 1M, dia sudah harus mengeluarkan zakat berapa? Ya, 25 juta. Kemudian ketika dia tidak keluarkan, berarti kan hartanya akan utuh 1 miliar, ya. Hartanya akan utuh 1 miliar. Dia mengira, oh, ini harta saya utuh nih. Dia mengira itu adalah hal yang baik ketika hartanya tidak ada satupun atau 1% pun yang keluar. Dia mengira itu adalah baik. Bal huwa syarrun lahum. Justru itu adalah hal yang buruk bagi apa? Bagi mereka. Jadi meskipun hartanya tidak keluar, tetap utuh 1 miliar, maka itu justru akan memberikan keburukan untuk dia di dunia maupun di akhirat.
Bisa jadi hartanya tersebut utuh memang 1 miliar, tapi harta yang banyak itu kehilangan keberkahan. Anak istrinya seolah-olah dia berikan harta milik orang apa? Lain. Benar nggak Pak? Ketika ada orang tidak mengeluarkan zakat, kemudian dia berikan harta tersebut kepada istrinya, kepada anak-anaknya, maka tandanya dia juga memberikan harta apa? Milik orang miskin kepada istri dan juga anak-anaknya. Karena itu bukan haknya dia lagi, harta zakat tersebut, tapi milik orang-orang fakir, milik orang-orang miskin. Sehingga karena yang diberikan adalah harta yang haram kepada keluarganya, bisa berakibat buruk kepada keluarganya. Istrinya tidak lagi taat, atau anak-anaknya tidak lagi taat, menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Begitu juga dengan istrinya. Mungkin bisa jadi istrinya dengan harta tersebut jalan-jalan ke mall, ya, ke diskotik, sehingga zina dengan orang lain. Sedang suaminya masih sibuk di laut cari duit. Suaminya masih sibuk di luar negeri nyari duit. Tapi istrinya menghabiskan duit suaminya untuk berzina dengan orang lain. Ini bisa jadi efek daripada suami yang tidak mengeluarkan zakat, sehingga berakibat buruk kepada keluarganya. Atau bisa jadi keluarganya sakit, anak-anaknya sakit, atau istrinya sakit, atau dirinya yang sakit. Yang bisa jadi sakitnya tersebut adalah karena karena dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka kikirkan tersebut akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Jadi harta yang dia kikirkan, yang dia tahan, dia tidak keluarkan, akan dikalungkan pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis, ya, apa yang akan dikalungkan di lehernya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nabi SAW mengatakan, innal ladzi la yu'addi zakatahu zakata malihi, orang-orang yang dia tidak mengeluarkan zakat malnya, yumathilullahu azza wa jalla malahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyerupakan hartanya tersebut dengan ular yang licin kepalanya, yang botak kepalanya, yang menunjukkan banyak sekali racun, ya, di kepalanya. Lahu zabibatan, yang mana ular tersebut ada 2 titik hitam di atas matanya. Summa yalzamahu yutawwiquhu, kemudian ular tersebut dikalungkan di lehernya. Kemudian disebutkan ular tersebut akan menggigit, ya, leher daripada orang tersebut sambil mengatakan, ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu. Ya, kemudian Nabi SAW membaca surat Ali Imran ayat yang ke-180 ini. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya tersebut akan dipermisalkan oleh Allah dengan ular yang akan dikalungkan di lehernya, kemudian akan menggigit leher orang tersebut. Maka hendaknya kita waspada, ya, kita berhati-hati, jangan sampai kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab tapi kita tidak keluarkan zakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat, man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina azza wa jalla. Siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya dan mengambil separuh daripada hartanya sebagai suatu ketetapan di antara ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia akan didatangi oleh penguasa, ya. Didatangi oleh penguasa,
disebutkan dalam hadis ini diambil zakatnya sekaligus diambil juga separuh daripada apa? Harta yang dia miliki. Jadi zakatnya diambil, kemudian separuh harta yang dia miliki juga apa? Diambil sebagai hukuman bagi dia. Namun ini terjadi perselisihan di antara para ulama, ya. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah memang demikian hukuman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat? Apakah diambil zakatnya sekaligus juga diambil separuh daripada hartanya? Maka ini terjadi perselisihan. Menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, maka yang diambil hanya zakatnya saja. Yang diambil hanya zakatnya saja. Seandainya dia punya uang 1M, dia tidak keluarkan zakatnya, berarti yang diambil cuma apa? 25 jutanya saja. Ya, ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang tidak mau membayar zakat, maka dipaksa mereka untuk mengeluarkan zakat, dan yang diambil ketika itu hanya zakatnya saja oleh Abu Bakar, tidak separuh apa? Hartanya. Adapun pendapat yang kedua, pendapat daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan juga pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka sebagai hukuman zakatnya diambil dan juga diambil separuh daripada apa? Hartanya. Berdasarkan hadis yang tadi sudah kita bacakan. Jadi ini hukuman bagi mereka yang tidak mengeluarkan apa? Zakat. Diambil zakatnya dan juga diambil separuh daripada hartanya. Kemudian dalil yang berikutnya, ya, tentang ancaman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. Ada 3 golongan yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah amirun musallat, yaitu pemimpin yang diktator. Kemudian yang kedua adalah wadzu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi. Kemudian orang kaya yang memiliki harta yang banyak dan dia tidak menunaikan hak Allah di dalam hartanya. Dia tidak mau mengeluarkan zakat. Maka mereka adalah orang yang pertama kali dibakar di dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah wa fakirun fakhur, dan orang fakir yang sombong. Orang fakir yang sombong. Biasanya yang sombong itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya yang sombong, yang punya mobil bagus, rumah megah, harta berlimpah. Kalau fakir kemudian sombong, apa yang mau dia sombongkan? Makanya dia mendapatkan azab yang berat nanti pada hari kiamat. Tapi kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya kita mengeluarkan zakat, ya. Tadi kalau kita tidak keluarkan zakat, maka kita akan mendapatkan ancaman. Maka kita harus berusaha memahami tentang fikih zakat, ya. Namun bukan saatnya kita belajar tentang fikih zakat, ya. Karena yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat mal, ya. Kalau zakat fitrah semua orang mudah untuk mengeluarkan, benar nggak Pak? Kalau zakat fitrah mudah, cuma 2,5 kilo, atau untuk amalnya kita keluarkan 3 kilo. Maka mudah, 3 kilo paling 30.000 atau 50.000. Ya, kita punya anak 5, ya, atau punya anak 3 sama istri, jadi kita 5 orang, cuma kita keluarkan, ya, 250.000. Mudah, ringan, sangat murah. Kalau itu zakat fitrah. Tapi yang disebutkan, bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika disebutkan tentang rukun Islam, diantaranya adalah membayar zakat, maka maksudnya adalah zakat zakatul mal, ya, zakat mal. Maka kita pelajari, ya, kapan kita harus keluarkan zakat kita, ya. Jangan sampai kita sudah punya harta yang sudah mencapai nisab namun tidak kita keluarkan zakatnya. Atau terkadang ada orang yang dia bermain-main dengan hartanya. Dia bermain-main dengan hartanya, dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia punya harta yang sudah mencapai nisab, kemudian seolah-olah hartanya itu kayak habis.
ya, supaya dia tidak keluarkan apa? Zakatnya. Tapi kemudian setelah lewat haulnya, harta itu tiba-tiba apa? Ada kembali. Ya entah dengan trik apapun ya untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha apa? Maha mengetahui. Maka jangan sampai kita pura-pura bodoh dengan masalah apa zakat, padahal kita memiliki apa? Ilmunya. Sehingga kita ingin mengelabui Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya sedikit saya sampaikan tentang mustahik zakat ya. Kepada siapa zakat itu kita berikan. Untuk zakat mal maka ada 8 mustahiknya. Untuk zakat mal ada 8 mustahiknya, supaya kita jangan sampai keliru dalam mengeluarkan zakat. Ternyata zakat yang kita berikan itu tidak kepada mustahiknya, sehingga zakat kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ada seorang ya, dia bertanya kepada seorang ustadz ya. Jadi ada sebuah perusahaan, dia punya harta yang banyak, kemudian harta zakatnya itu diberikan kepada karyawannya. Jadi yang menerima zakat adalah siapa? Karyawannya. Padahal karyawannya itu ya gajinya gede-gede, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta ya. Kemudian Ustaz ini tanya, itu karyawan memang berhak, dia kenapa kamu kasih ya, dia kan karyawan Ustaz. Kemudian berapa gajinya ya, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta ya. Maka ini tidak sah ya, kata Ustaz tersebut, ini tidak sah, zakatnya tidak apa? Tidak sah. Sudah berapa yang kamu keluarkan untuk memberikan zakat kepada karyawanmu? Dia mengatakan sudah kurang lebih 20 miliar. Kembalikan harta tersebut, kalau tidak engkau akan ditutup pada hari apa? Kiamat. Maka dia kembalikan, dia kumpulkan lagi 20 miliar, baru dia berikan kepada yang mustahiknya ya. Maka jangan sampai kita sudah punya fikih tentang zakat, oh ya saya punya harta sekian, sudah ada zakatnya, tapi kita keliru dalam memberikan apa? Zakat kita, sehingga zakat kita itu tidak sah ya, kita dianggap belum mengeluarkan apa? Zakat. Maka kepada siapa kita berikan? Yang pertama adalah kepada fakir miskin, kepada fakir yang pertama, kepada fakir. Siapakah yang disebut dengan fakir? Fakir itu adalah yang pemasukannya setengah dari kebutuhannya, atau pemasukannya itu kurang dari setengah dari kebutuhannya. Misalkan kebutuhan dia dalam sebulan itu 5 juta, sedangkan pemasukan dia cuma 2,5 juta atau 1,5 juta, maka orang yang demikian itu dianggap sebagai apa? Fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin ya. Siapa yang disebut miskin? Miskin itu adalah yang pemasukannya lebih dari setengah dari kebutuhannya. Jadi kebutuhan dia 5 juta, tapi gaji dia 3 juta misalkan, atau gaji dia 3,5 juta atau 4 juta, maka dia masih disebut sebagai apa? Miskin. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat. Meskipun amil itu dia orang kaya, maka dia boleh menerima apa? Zakat, tapi sekedarnya saja. Tapi sekedarnya apa? Saja dia berhak menerima zakat karena dia sebagai apa? Amil. Apakah yang di masjid yang membuka penerimaan zakat itu disebut amil atau bukan, Pak? Ya. Yang di masjid-masjid kan suka buka ya, mewakili masyarakat, dia buka ya, sehingga orang-orang mengumpulkan zakat di masjid. Maka orang-orang yang bekerja di situ disebut amil zakat atau bukan? Ya, disebutkan mereka ini bukan amil zakat. Mereka bukan amil zakat. Amil zakat itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau dia mengangkat dirinya sendiri sebagai amil, nah, maka itu bukan amil apa? Zakat. Saya biar ada kerjaan lah, saya pengen naikin apa? Zakat.
Jadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai apa? Amil, atau ketua DKI mengangkat dia sebagai apa? Amil. Maka dia tidak dianggap sebagai apa? Amil. Maka kalau harta kita berikan kepada dia, zakat kita menjadi tidak apa? Tidak sah, ya. Maka hendaknya yang seperti ini untuk kita apa? Perhatikan. Tapi kalau amilnya miskin, boleh nggak dia nerima zakat? Ya boleh. Dia nerima bukan karena ambilnya, tapi dia menerima karena apa? Miskinnya, ya. Kalau dia kaya amilnya, maka amil ini tidak berhak menerima zakat. Kalau amilnya modelnya apa? Demikian, yaitu dia mengangkat dirinya sendiri sebagai apa? Amil. Kemudian yang berikutnya adalah yang mu'allafati qulubuhum, ya, mu'allaf, ya. Mu'allaf itu artinya apa? Mu'allafati qulubuhum, yaitu yang hendak diambil apa? Hatinya. Dan harus kita garis bawahi, ya, mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Yang sudah 3-4 tahun masuk Islam masih disebut mu'allaf atau tidak? Sudah nggak disebut mu'allaf, tapi di istilah kita dia adalah apa? Mu'allaf. Benar nggak Pak? Istilah kita dia masih disebut sebagai apa? Mu'allaf, ya. Saya pada saat itu mu'allaf itu saat mu'allaf. Udah berapa tahun? Udah 10 tahun dia mu'allaf. Bukan mu'allaf lagi, ya. Bukan apa? Mu'allaf lagi, tapi dia sebagai apa? Muslim. Kalau gitu para sahabat juga disebut sebagai apa? Ya, mu'allaf para sahabat. Kalau memang istilahnya adalah apa? Setiap orang yang pindah agama disebut sebagai apa? Mu'allaf. Kalau baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, masihlah dia disebut sebagai apa? Mu'allaf. Tapi kalau sudah bertahun-tahun sebagai muslim, tidak lagi disebut sebagai apa? Mu'allaf. Maka kita harus berhati-hati, ya. Jangan sampai, oh itu mu'allaf tuh, kasih zakat dia, karena disebutkan dalam Al-Quran wal mu'allafati qulubuhum. Kita kasih dia padahal dia sudah bertahun-tahun sebagai apa? Muslim. Kalau dia miskin, baru dia berhak menerima zakat sebagai apa? Miskin, bukan sebagai apa? Mu'allaf. Dan mu'allaf itu ada 2. Yang pertama adalah yang baru masuk Islam. Yang kedua adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya, ya. Orang kafir dan kafirnya itu ada 2. Yang pertama adalah yang diharapkan keislamannya, kita boleh kasih dia zakat. Karena kan mu'allaf itu apa? Untuk menarik hati, mengambil hati. Siapa tahu dengan kita kasih dia zakat uang 20 juta, 50 juta, dia tertarik masuk ke dalam agama apa? Islam. Ini yang pertama, kafir yang pertama yang berhak menerima zakat, yang boleh kita kasih zakat kepada dia adalah yang diharapkan keislamannya. Jadi kita kadang punya tetangga atau teman yang dia itu sangat hormat kepada orang-orang apa? Muslim. Dia sepertinya tertarik sama Islam, ya. Kadang kan ada orang non muslim itu suka dengari juga kajian-kajian apa? Ustadz lewat YouTube, ya. Tapi dia belum muslim, ya. Kita lihat dia punya ketertarikan, ada harapan, kasih zakat 20 juta, 50 juta, siapa tahu dia masuk apa? Islam. Kafir yang kedua yang boleh kita kasih zakat adalah yang ditakuti gangguannya. Jadi orang kafir yang suka mengganggu kaum muslimin, membubarkan kajian atau yang lainnya, maka kasih aja, tempelin amplop 20 juta sebagai apa? Zakat. Biasanya sudah tidak lagi ganggu kaum apa? Muslimin. Maka boleh orang-orang yang demikian, yang kafir yang demikian, kemudian diberikan apa? Zakat. Kemudian yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki apa? Hutang. Yang punya hutang, maka boleh kita kasih apa? Zakat untuk dia menutupi apa? Hutangnya. Untuk dia menutupi hutangnya, maka kita boleh kasih dia apa? Zakat. Kemudian yang terakhir adalah fi sabilillah, ya, atau yang ketujuh adalah fi sabilillah. Siapa yang dimaksud dengan fi sabilillah? Ya, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan untuk mujahid, juga ada yang mengatakan untuk para penuntut ilmu dan dai, karena mereka juga disebut sebagai apa? Mujahid, ya. Jadi para dai juga disebut sebagai apa? Mujahid. Maka fisabilillah, ya, ada yang menyebutkan itu adalah
orang-orang yang jihad di jalan Allah. Juga dia menyebutkan para penuntut ilmu dan para dai, karena sejatinya para dai juga sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil. Siapa Ibnus Sabil? Yaitu orang yang safar yang kehabisan bekal. Makanya disebut dengan Ibnus Sabil, anak jalanan. Karena dia riwa-riwi kesana kemari, nggak pulang karena nggak punya bekal. Makanya kadang ada orang yang suka ngemis datang, mohon maaf Pak, mungkin ada sebagian hartanya yang bisa diberikan karena saya kecopetan misalkan, saya nggak bisa pulang ke daerah saya karena saya kecopetan. Maka kalau memang benar dia kecopetan, nggak punya uang, ya, dia nggak bisa pulang-pulang, maka dia adalah orang yang boleh kita berikan zakat kepada dia. Ya, inilah 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Anak yatim berhak tidak menerima zakat? Anak yatim berhak atau tidak? Berhak kalau miskin. Tapi kalau nggak miskin jangan, ya. Jadi jangan, oh itu anak yatim itu kita kasih zakat sama dia. Karena anak yatim itu ada yang kaya. Ada nggak yang kaya, Pak? Ada, ya. Yaitu anak yatim yang dia ketika orang tuanya meninggal memberikan warisan yang sangat banyak. Sehingga anak yatim itu dia tidak menerima zakat, tapi justru dia yang mengeluarkan zakat. Ya, warisannya sampai nisab dan sudah berjalan 1 haul, maka dia harus mengeluarkan zakat sekalipun dia yatim. Jadi yatim tidak berhak menerima zakat. Jangan sampai kita melihat dia kasihan, dia yatim, orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, kemudian kita kasih zakat. Ya, kemudian juga diantaranya uang zakat itu tidak boleh untuk pembangunan masjid. Ya. Jangan sampai zakat kita kemudian kita gunakan untuk pembangunan masjid, karena bisa jadi ya zakat kita itu dianggap tidak sah sehingga kita harus mengulangi kembali untuk mengeluarkan zakat. Ya. Tapi mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan bagi mereka yang sudah memiliki harta mencapai nisab dan harus mengeluarkan zakat, mereka tergerak untuk mengeluarkan zakatnya. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan.